Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab yang keempat, al-imanu bir rusul, beriman kepada para rasul. Kita sekarang masuk di poin yang ke-70. Fadhal dibaca. Poin yang ke-70. Kita mengamalkan syariat Rasul yang Allah utus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara khusus keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin. Barakallahu fiik. Baik, ikhwati fiddin, di poin ke-70 ini beliau menegaskan bahwa di antara akidah, di antara iman terhadap para rasul adalah kita mengamalkan syariat Rasul yang Allah utus kepada kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena syariat beliaulah yang menjadi penutup dari seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Islam yang khusus, yang menjadi penutup dari dinul Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Taib, lanjut. Poin yang ke-71. Mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari yang selainnya. Taib. Selanjutnya beliau menyampaikan syarah dari dua poin ini dengan membawakan ayat dan juga beberapa hadis ya tentang masalah tersebut. Langsung dibacakan aja syarah. Firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan istri-istri kamu dan keluarga kamu dan harta yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yakni azabnya. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-24. Taib, dari ayat ini jelas ya bagaimana kewajiban kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari segala sesuatu, bahkan dari diri kita sendiri. Kecintaan kepada Nabi setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar dan harus lebih dalam daripada kecintaan yang sifatnya karena nasab. Ya, baik bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan kecintaan kepada pasangan.
Jadi tidak boleh cinta kita kepada mereka ini mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih-lebih cinta kita kepada dunia. Ya, karena manusia tentu membawa tabiat cinta kepada dunia. Cinta kepada yang namanya perniagaan, perdagangan, pertanian, peternakan. Ada kecenderungan manusia kepada hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Nah, semua itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak seperti itu, maka ada ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Perhatikanlah beberapa hadis sahih di bawah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Fawalladhi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Akhrajahu al-Bukhari wa Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu tidak beriman sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya dan anaknya." Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari nomor 14 dan An-Nasa'i nomor 5015. Lanjut, hadis yang kedua mirip. Kemudian hadis An Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tidak beriman sampai aku lebih dicintainya dari orang tuanya dan anaknya dan manusia semuanya." Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ahmad. Taib, ya, hadis ini juga menegaskan ayat yang tadi di awal dibacakan, bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar dari kecintaan kepada manusia yang sangat dekat hubungannya dengan kita secara nasab. Yang paling dekat tentu adalah orang tua, kemudian anak kita. Ya, secara nasab itu sangat dekat. Dan biasanya manusia punya kecintaan yang lebih dalam kepada orang tuanya, juga kepada anak keturunannya. Nah, ini semua tidak boleh ya sampai mengungguli cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan cinta kita kepada manusia. Secara tabiat manusia satu dengan yang lainnya ya saling mencintai. Ya, mereka tidak bisa hidup kecuali dengan berinteraksi dengan sesamanya. Makanya disebut dengan al-insan atau an-nas. Ya, dari kata anis. Ya, anis itu memiliki hubungan yang dekat, ya, keakraban dan bisa bercengkrama. Taib. Manusia ya disebut seperti itu karena dia tidak bisa lepas ya dari peran manusia yang lainnya, sehingga tumbuh ya di antara mereka yang namanya kasih sayang, saling perhatian, saling tolong menolong. Barakallahu fikum. Maka itu semua tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, para jamaah. Artinya ketika dibenturkan ya antara cinta kepada keluarga, cinta kepada Rasulullah, maka yang diunggulkan adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemudian hadis an Abdullah ibn Hisham qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirun بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
Al-ana ya Ammar, akhrajahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar berkata kepada beliau, sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, sekarang wahai Umar. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Bukhari. Allah yazid khair. Baik. An Abdillah atau Abdallah? Abdun itu layan sarif enggak Ustaz? Munsharif kan? Ini yang betul abdi, bukan abda. An Abdillah hibni apa hibna? An Abdillah hibni Hishamin atau an Abdullah hibni. Dia badal dari Abdillah. Jadi harokatnya bisa dikoreksi. Salah cetak mungkin. An Abdillah hibni Hishamin, karena abdun itu munsharif ya. Dia bukan isim la yansharif. An Abdillah hibni Hishamin. Baik, para jamaah rahmati Allah, ini riwayat dari Abdullah bin Hisham ketika beliau bersama Nabi, kemudian beliau memegang tangannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar ibn Khattab kemudian beliau menyatakan kepada Rasulullah, mengungkapkan rasa cintanya. Nah, di sini para jamaah termasuk sunnah kalau kita mencintai saudara kita sesama muslim, mengungkapkannya. Maksudnya mengungkapkan rasa cinta itu, tapi cinta karena Allah. Cinta karena Allah ya, bukan cinta yang lain. Jadi misalkan kita mencintai seseorang karena Allah, maka sunnahnya diungkapkan. Uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Jadi suatu ketika Nabi pernah berbincang dengan seorang sahabat, kemudian lewat seorang sahabat yang lain. Orang tersebut mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai si fulan karena Allah. Kata Nabi, apakah engkau sudah menyampaikan kepadanya? Belum, sampaikanlah. Artinya sahabat tersebut disuruh menyampaikan ungkapan cintanya itu kepada temannya. Akhirnya dikejar, kemudian diungkapkan. Uhibbuka fillah. Jawabannya apa? Kalau ada orang mengatakan seperti itu kepada kita, suka dapat ungkapan ini enggak? Suka dapat enggak? Minim-minim kan dari istri ya. Uhibbuka fillah. Jawabannya apa? Ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga ya, ahabbaka, semoga mencintaimu ya, zat yang telah engkau mencintaiku karenanya. Maksudnya semoga engkau pun dicintai oleh Allah, zat yang menjadikan ya dirimu cinta kepadaku. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengungkapkan rasa cintanya. La anta ahabbu ilayya min kulli syai. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Beliau memberikan pengecualian di sini. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu ya, kecuali terhadap diriku sendiri. Apa makna ungkapan Umar di sini? Di sini beliau menyatakan, ya sebetulnya aku lebih cinta kepada diriku, baru kemudian kepada dirimu.
engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Artinya nomor satunya siapa? Dirinya beliau sendiri. Maka Nabi SAW kemudian memberikan pencerahan di sini. La, tidak begitu wahai umat. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai engkau mencintai diriku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Baik para jamaah. Artinya ya orang itu kan selalu akan mendahulukan dirinya sendiri. Mencintai ya mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Baik. Biasanya begitu manusia. Nah, ternyata cinta kita kepada Nabi itu harus melebihi segala sesuatu sampai ya terhadap diri kita sendiri. Karena tabiatnya manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Dia akan lebih mendahulukan dirinya sendiri. Nah, di sini Nabi SAW ya beliau memberikan bimbingan. Engkau mencintai diriku sampai lebih ya harus lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Maka di sini juga kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ya beliau memberikan keteladanan kepada kita. Ya, beliau ya termasuk sahabat yang mulia yang ketika mendapatkan bimbingan dari Nabi langsung sami'na wa ata'na. Maka Umar ibn al-Khattab menyatakan faqala lahu Umaru fa innahu al-an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sekarang ini ya Rasulullah demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, ini jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Ketika Nabi memberikan petunjuk, beliau langsung sami'na wa ata'na. Maka kemudian Nabi pun memberikan apresiasi kepadanya. Al-an ya Umar. Iya, sekarang wahai Umar. Barakallahu fikum. Taib para jamaah, tentu kecintaan kepada Nabi SAW ini ibadah yang sangat agung. Karena ya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita mencintainya. Sehingga beliau harus kita cintai melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu, tentu setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti cinta itu apa? Antum punya cinta, ikhwan? Manusia dibekali dengan rasa cinta sebagaimana manusia dibekali dengan rasa benci. Nah, bukti cinta itu apa? Barakallahu fiikum. Termasuk bukti cinta kita adalah ketundukan dan ketaatan kepada syariatnya Rasulullah. Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kan begitu ya. Kalau cintamu itu cinta yang beneran, cinta yang tulus, maka pasti engkau akan mencintai, pasti engkau akan mentaatinya. Makanya poin berikutnya apa? Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta. Kemudian ya sering menyebut namanya. Maksudnya adalah sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan contoh-contoh yang lainnya ya, bukti-bukti yang lainnya yang menjadi tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba sunnah ya. Ittiba sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya, baik secara zahir ataupun secara batin. Kemudian menjauhi segala larangan-larangannya, membenarkan segala beritanya, apapun yang dikabarkan olehnya, tidak mendahului ya, tidak mendahului Allah dan Rasulnya di dalam memutuskan perkara. Baik para jamaah, dan Nabi menjadi rujukan ya saat terjadi perselisihan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudzuhu ila Allah war Rasul. Baik. Kita lanjut poin ke-72. Fadhal. Poin yang ke-72, taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Firman Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu urusan, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya kesudahannya. Al-Quran Surah Nisa ayat yang ke-59. Baik, fiik. Baik, para jamaah, poin ke-72 ya, pada dasarnya ini konsekuensi daripada poin yang 71. Konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi adalah ta'atuhu, mentaati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma makna ta'ah? Taat itu apa? Ta'atun. Ta'ah itu sudah jadi bahasa kita ya. Taat. Orang kita nyebutnya taat. Lawannya apa taat? Lawan taat adalah maksiat. Lawan tauhid syirik. Lawan sunnah bid'ah. Lawannya taat maksiat. Taib. Jadi taat itu apa? Tunduk, patuh, apa lagi? Paham kan? Kalau disebut taat paham kan? Masya Allah. Saking pahamnya nggak bisa diungkapkan. Iya, taat itu apa? Kalau didefinisikan, muwafaqatul ma'mur, fi'lan au tarkan. Yang namanya taat itu mencocoki perintah. Baik perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Jadi cocoki perintahnya. Nah, itu taat. Berarti lawannya maksiat, kebalikannya. Ya. Kalau taat muwafaqatul ma'mur, kalau maksiat mukhalafatul ma'mur. Menyelisihi perintah. Perintahnya dikerjakan kok dia malah tinggalkan. Nah, itu maksiat. Perintahnya dikerjakan kok malah perintahnya ditinggalkan malah dikerjakan. Itu namanya maksiat. Bisa dipahami ini? Tolong ambilkan teh. Antum datangkan susu. Taat nggak ini? Enggak. Nah itu. Karena perintahnya datangkan teh. Perintahnya sholat subuh itu 2 rakaat. Antum datangkan 4. Kalau 2 saja pahalanya gede, apalagi 4. Nah, itu kan kata kita. Taat itu mencocoki perintah. Cocok nggak dengan perintahnya? Apa perintahnya? Kerjakan 2 rakaat saja sholat subuh. Tahu Ustaz, kalau 2 rakaat berpahala, apalagi 4. Hitung-hitung olahraga pagi-pagi. Nggak bisa. Karena asal hukum ibadah itu haram, tidak boleh dikerjakan sampai datang perintahnya. Illa madalla dalil ala amrih. Ya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Enggak ada perintahnya, jangan coba-coba mengerjakan. Nah, itu para jamaah. Nah, dari sini pada dasarnya taat kepada Allah itu mudah. Mudah, ikhwan. Kenapa? Karena kita tinggal mencocoki perintah saja. Perintahnya apa? Dicocoki. Kalau perintahnya dikerjakan, kerjakan sebaik mungkin. Bagaimana panduan mengerjakannya? Pelajari. Oh, seperti ini panduannya. Kalau kemudian perintahnya adalah ditinggalkan, tinggalkan. Jangan coba-coba mengerjakannya. Nah, itu namanya ta'at. Muwafaqatul ma'mur fi'lan au tarkan. Mencocoki perintah, baik itu perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Perintah itu ada berapa?
Ada dua ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang dilarang itu ada dua juga. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, di tengah-tengahnya mubah. Dikerjakan tidak masalah, ditinggalkan juga tidak masalah. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ayat pertama yang beliau nukilkan di sini jelas ya. Seruan kepada orang-orang beriman. Kita sering menyampaikan kaidah bahwa setelah nidaul iman, ya setelah panggilan iman, maka pasti setelahnya imma perintah, imma larangan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah menyeru orang-orang beriman di dalam Al-Quran, maka dengarkan baik-baik. Karena setelahnya pasti ada kebaikan yang diperintahkan atau ada keburukan yang dilarang. Nah, di sini perintah. Allah memanggil orang-orang beriman supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian taat kepada ulil amri. Perhatikan, ketika Allah menyuruh kita taat kepadanya, taat kepada Rasulullah, ya kata kerja perintahnya diulangi. Ati'ullah, ati'u itu kata kerja perintah atau fi'il amr. Ketika menyuruh taat kepada Rasulullah, kalimatnya juga diulangi, kata kerja perintahnya diulangi, wa ati'u. Di sini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah itu ketaatan yang mutlak. Artinya tidak bisa lagi ditawar-tawar. Begitu ya. Ini sesuai enggak ya perintah Rasul ini dengan perintah Allah? Pasti sesuai. Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipertentangkan. Namun ketika memerintahkan taat kepada ulil amri, tidak ada kata kerja perintah yang diulang. Tidak ada wa ati'u ulil amri minkum. Tapi cukup dengan waw atof. Waw atof. Waw yang berkaitan dengan atof itu kata sambung, bersambung dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kata para ulama memberikan pelajaran bahwa ketaatan kepada ulil amri itu bukan ketaatan yang mutlak, tapi ketaatan yang ngikut karena diatofkan. Ketaatan yang ngikut kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau ulil amri itu apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita wajib taat. Tapi kalau menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wajib tidak taat. Begitu. Makanya wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada ulil amri bukan ketaatan yang mutlak, tapi mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Jelas ya, perintah taat kepada Rasulullah. Ini ketaatan yang mutlak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib dijadikan rujukan ketika terjadi perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya saat terjadi perselisihan. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada kitabnya, kembali kepada Rasulullah. Kalau beliau masih hidup saat itu, maka datang kepada Nabi merujuk. Ya, kita rujuk kepada Nabi, ya, menyelesaikan permasalahan dalam perselisihan itu. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Nabi, maksudnya adalah merujuk kepada sunnah-sunnahnya, kepada hadis-hadis sahih. Dan itu bagian daripada keimanan kepada Allah dan yaumul akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Dan Allah juga menyatakan yang demikian itu juga lebih baik dan lebih bagus akibat kesudahannya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Lanjutkan. Firman Allah, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah." Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-64. Afwan, ada yang kelewat ini. Ulil amri di antara kamu, itu ada footnote-nya ya. Yang masuk kategori ulil amri adalah ahli agama, yakni ulama, kemudian penguasa, umara. Kita wajib taat kepada mereka dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Catatannya, selama tidak diperintah maksiat atau perintah tersebut tidak menyalahi ketegasan Alkitab dan juga sunnah. Kemudian mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, di sini ditegaskan, maksudnya adalah kembali kepada Alkitab dan sunnah Rasul. Ini untuk kita ya, karena Rasulullah sudah wafat. Kalau Nabi masih hidup, ya, ketika terjadi perselisihan datang kepada Nabi menyelesaikan masalah, dan Nabi akan memberikan keputusan hukum sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan urusan dunia, juga lebih-lebih terkait dengan urusan akhirat. Kemudian ayat kedua yang tadi dibaca, surat An-Nisa ayat 64, jelas ya bahwa Allah mengutus para rasul itu dalam rangka supaya ditaati. Tentu dengan izin Allah. Izin di sini tentu izin syar'i. Karena ternyata ada saja sekelompok manusia yang ketika diutus Rasul kepada mereka, kemudian mereka tidak taat. Ya, tidak taat. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hikmah Allah mengutus para nabi dan rasul adalah supaya ditaati. Yang mentaati nabi dan rasul yang diutus kepadanya, mereka akan selamat. Yang mendurhakainya, mereka akan celaka. Taib, lanjut. Firman Allah, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salih. Maka mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Taib, di ayat ini Allah menegaskan di antara fadilah, keistimewaan atau keutamaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan digolongkan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sejatinya merupakan tafsiran dari surat Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat Allah ini? Siapa ikhwan? Ya, ayat ini jawabannya. Tentu bukan semua manusia. Walaupun kita memahami bahwa semua manusia mendapatkan nikmat dari Allah, hatta orang-orang kafir. Gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini nikmat khusus yang telah Allah berikan kepada orang-orang khusus juga. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini 4 golongan manusia yang dikatakan telah menempuh siratal mustaqim. Para nabi dan rasul, kemudian para siddiqin, para syuhada dan salihin. Sebaik-baik para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Sebaik-baik siddiqin Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik syuhada Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Sebaik-baik salihin siapa? Generasi para sahabat. Maka mereka disebut salafus saleh. Taib. Kita ada di mana ini ikhwan? Karena hanya 4 golongan ini yang selamat. Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada atau salihin. Yang mana ini?
Minim-minimnya di kelompok solihin. Makanya kesolehan itu selalu menjadi tujuan utama, gitu ya. Antum cari istri yang gimana? Yang solehah, tidak apa-apa, cantik juga, gitu ya. Tapi solehah dulu kan, betul tidak? Punya anak pengen yang gimana? Solehah, betul tidak? Antum menyekolahkan anak supaya jadi apa? Nah, ini hati-hati nih. Antum menyekolahkan anak supaya jadi apa? Supaya jadi anak yang soleha. Anak-anak pokoknya harus ke Madinah, Ustaz. Kenapa? Supaya kalau nikah gampang, tinggal nunjuk. Nah, ini niatnya kan duniawi. Nah, kamu harus ke Madinah. Tuh lihat Ustaz Fulan, enak hidupnya. Gitu. Lulusan Madinah. Ini salah tujuan. Hati-hati nih orang tua. Memotivasi anaknya belajar agama, tapi kepentingannya duniawi. Nggak boleh kayak gitu. Kita nyekolahkan, apalagi sekolah agama, niatnya harus benar, niatnya harus lurus. Ya, supaya kamu nggak susah nanti. Pulang ke Indonesia, lihat Ustadz Fulan, alumni Madinah. Ya. Nggak boleh begitu. Ini kan tujuannya dunia. Belajar agama bukan untuk dunia. Belajar agama untuk jadi orang saleh. Lihat para sahabat, mereka produk pendidikan Nabi, produk tarbiyahnya Rasulullah. Jadi generasi paling saleh. Surga disiapin untuk siapa? Surga disiapkan untuk siapa, ikhwan? A'daddu li ibadiya as-salihin. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kan begitu. Aku telah mempersiapkan li ibadi, untuk para hambaku yang saleh. Apa itu? Kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat mata sebelumnya, tidak pernah terdengar telinga oleh sebelumnya, juga tidak pernah terbesit di hati manusia sebelumnya. Minimal kita jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Syukur-syukur jadi syuhada. Syuhada di sini dua maknanya. Kata para ulama, syuhada yang gugur di medan jihad, termasuk kategori syuhada adalah para ulama. Kenapa ulama? Kalau mereka meninggal dikatakan syuhada, karena usia mereka habis untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah. Orang yang ada di jalan ilmu, sejatinya dia fi sabilillah. Sama dengan orang yang angkat senjata melawan orang-orang kafir. Sama-sama fi sabilillah. Nah, syuhada masih bisa. Siddiqin bisa lah gitu ya. Tapi saingannya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Barakallahu fikum. Kalau Nabi nggak ada peluang antum. Nggak ada. Ya. Antum kalau ngaku-ngaku jadi Nabi ditangkap Satpol PP gitu. Barakallahu fikum. Minim-minimnya soleh. Ini aja sudah berat, tertatih-tatih kita untuk jadi orang soleh. Makanya Masya Allah, orang tua saking pengen punya anak soleh, dikasih nama anaknya soleh atau solihin gitu ya. Ada yang namanya soleh. Semoga beneran soleh ya. Namanya menjadi sifat bagi dirinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu, sampai di sini saja. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan. Atau azan dulu saja ya. Ini ayatnya cuma tinggal 4 lagi biar selesai poinnya. Silahkan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Fadhal dilanjutkan. An-Nisa ayat 80. Ayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Rasul, maka sesungguhnya kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-80. Baik, di dalam ayat ini Allah menegaskan siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Yang disejajarkan di sini maksudnya ketaatannya, bukan Rasul itu kedudukannya sama dengan Allah, bukan itu. Karena Rasulullah itu Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Jadi yang disejajarkan di sini ya bukan maf'ulnya, ya bukan objek sasaran ketaatannya. Tapi yang dimaksud adalah sejajar di dalam ketaatan. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulnya. Maka mentaati Rasul berarti sama dengan mentaati perintah Allah. Itu ya. Baik para jamaah. Jadi jangan dipahami Rasul dan Allah itu sebanding, sejajar, setara, sehingga mentaatinya sama dengan mentaati Allah. Bukan itu yang dimaksud. Makanya di sini para ulama mengingatkan, ya, kalau orang menyimpan hiasan dinding, ada Allah, ada Muhammad, itu jangan disimpan sejajar. Sering melihat ikhwan di rumah-rumah kadang ya, atau bahkan di masjid, lafzul jalalah itu bersanding dengan Muhammad, sejajar. Bisa jadi nanti dipahami oleh orang yang tidak paham, mungkin bukan muslim, oh berarti Muhammad ini sejajar dengan Allah. Terus nanti apa bedanya Isa sejajar dengan Allah? Nah tentu kita paham bahwa tidak ada muslim yang memahami, meyakini seperti itu. Makanya kata para ulama, sebaiknya kalau ada Muhammad disimpan di bawah, bukan sejajar. Baik para jamaah, karena Allah tidak sebanding dengan Nabi Muhammad. Bisa dipahami? Jadi ketaatan di sini mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah, itu maksudnya yang sebanding itu adalah ketaatannya. Bukan Rasul dan Allahnya itu setara, sama, bukan. Karena Allah lah yang memerintahkan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Rasul, sesungguhnya kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, itu urusan hidayah. Ya, para nabi dan rasul, ya mereka berdakwah, tentu ada yang mengikuti dan ada yang mengingkari. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu terjadi kepada seluruh para nabi dan rasul. Baik, lanjut. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar. Taib. Ini juga sama, ayat yang memerintahkan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian Allah tegaskan, janganlah kalian berpaling darinya, sedangkan padahal kalian mendengar. Di sini beliau memberikan penjelasan, jangan berpaling, wala tawallau anhu, yakni berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan yang kita sudah mendengarkannya, baik dari Quran ataupun dari hadis. Artinya setelah sami'na harusnya lanjut ke ata'na, bukan sami'na wa asayna. Jadi sami'na harus berlanjut dengan wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jangan kami mendengar kemudian kami bermaksiat, kami durhaka. Karena kalau seperti itu modelnya, kita akan serupa dengan musyrikin, munafikin, yang mana mereka mengatakan kami mendengar padahal mereka itu tidak mendengar. Allah sebutkan di surat Al-Anfal 20:21. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berkata kami mendengar padahal aslinya mereka tidak mendengarkan. Jadi bukan pendengaran mereka yang tuli, tapi hati mereka yang sebetulnya tidak mau mengikuti. Taib para jamaah. Makanya bedakan orang kalau mendengar ya dengan hati ya, dan orang yang mendengar hanya dengan indera pendengarannya saja, itu beda. Ya.
Nah, yang dimaksudkan sami'na itu mendengar yang harus diikuti dengan ketaatan dan ketundukan hati. Ya, banyak orang yang mendengar, membaca, tapi tidak semua taat. Coba aturan lalu lintas, kedengaran nggak ikhwan? Kedengaran kan di tiap lampu merah suka ada tuh pagi-pagi. Kepada para pengendara, entah di mana yang ngomongnya, pokoknya kedengaran saja. Bahkan ada yang misalkan lewat garis saja kan langsung ditegur. Kepada bapak yang baju merah, helmnya hijau, begitu. Mohon mundur. Lu kedengaran, gitu. Belum pelang-pelang yang kelihatan. Apakah semuanya ditaati? Tidak. Sampai mereka punya slogan sendiri, aturan dibuat untuk dilanggar, begitu. Aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan seperti musyrikin, munafikin. Mereka mendengar sebatas mendengar saja. Kata orang, masuk telinga kiri, keluar dari kiri lagi. Ya. Kalau masuk telinga kanan, keluar kiri, masih mending, begitu. Agak nembus gitu. Sempat lewat dulu. Kalau masuk telinga kiri, keluar dari kiri lagi, ya berarti nggak sempat lewat. Gitu. Taib para jamaah. Kenapa? Karena pendengarannya tidak diiringi dengan ketundukan dan ketaatan. Terakhir bacakan. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaikan bagi kamu amal-amal kamu dan mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Allah jazakum khair. Taib. Di sini Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya dan berkata yang benar. Kemudian Allah tegaskan pahala atau fadilah yang akan didapatkan. Allah akan memperbaiki amal mereka, kemudian memberikan ampunan atas dosa-dosa mereka. Karena demikian ya, al-hasanat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan orang semakin terus berbuat baik, meningkatkan ketakwaannya, maka ada proses di mana dia terus bisa memperbaiki amalannya. Dengan cara apa tadi? Terus menerus istiqomah. Ya, dari satu amalan, kemudian dia kerjakan terus menerus, maka per fasenya itu pasti ada pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan. Oh, ternyata saya kurang khusyuk. Terus dia tingkatkan kehusuannya. Saya kurang rajin lagi, kurang semangat lagi, terus dia tingkatkan di fase-fase berikutnya. Taib para jamaah, maka akan diperbaiki amalnya, kemudian diampunkan dosa-dosanya. Dan poinnya di sini adalah di ujung ayat ke-71. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Kenapa? Karena dengan demikian dia akan selamat dan bahagia di surga. Gitu ya, orang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan istiqomah di atas itu sampai mati, maka dia akan mendapatkan surga. Dan surga itu kemenangan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, jelas itu merupakan tiket untuk bisa masuk surga. Barakallahu fikum, ja'alanallahu wa iyyakum ya, minal muti'in ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Alhamdulillah, sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut di poin 73. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.